kembali. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi semua. Siap. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sudah siap untuk belajar? Sudah. Sebelum belajar, Ibu ingin tanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Oke, bagus ya. Jadi semuanya hadir. Nah, karena tadi kalian sudah bilang siap untuk belajar, silakan dibuka buku IPA-nya. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pemisahan campuran. Silakan dibuka dulu bukunya. Oke, sekarang sebelum lanjut, Ibu ingin bertanya. Kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis campuran. Ada campuran apa aja? Homogen dan heterogen. Siapa yang masih ingat apa itu campuran homogen? Oke, silakan Adelia. Campuran homogen adalah suatu bahan atau sistem yang memiliki sifat yang sama di setiap titik. Oke, bagus ya, beri tepuk tangan ya untuk Adelia. Oke, bagus ya Adelia. Jadi Adelia sudah menjelaskan tentang campuran homogen. Oke, sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa itu campuran heterogen? Saya, Bu. Oke, silakan Wilan. Campuran heterogen adalah campuran dua zat atau campuran lebih dengan komposisi yang tidak merata. Oke, bagus sekali ya, beri tepuk tangan ya untuk Wilan ya. Oke, jadi Adelia dan juga Wilan sudah menjelaskan mengenai pengertian campuran homogen dan heterogen. Nah, sekarang coba diperhatikan slide yang Ibu tampilkan. Nah, coba dilihat. Kira-kira itu gambar tentang apa? Memasak. Kemudian di sana ada pertanyaan. Apakah kalian dapat makan dan memasak sebuah sayur atau sebuah sup tanpa garam? Bisa nggak? Oh, berarti kalian udah terbiasa lidahnya itu mengkonsumsi makanan yang asin ya? Jadi kalau tanpa garam rasanya tidak terlalu enak atau bagaimana? Hambar. Nah, kemudian kalau orang memasak itu apa aja sih yang diperlukan selain garam? Bumbu apa lagi? Bumbu dan lain sebagainya ya. Nah, coba diperhatikan lagi tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama, melalui diskusi kelompok dan mengerjakan LKPD, kalian dapat menganalisis teknik pemisahan campuran secara evaporasi berdasarkan perbedaan ukuran partikel dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui studi literatur dan diskusi kelompok, kalian dapat mencontohkan konsep pemisahan campuran dengan benar. Dan yang terakhir, melalui presentasi dan tanya jawab, kalian dapat bekerja sama dalam menyajikan hasil percobaan sederhana tentang pemisahan campuran. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum lanjut, Ibu ingin mengukur pemahaman awal kalian. Sudah semua membawa handphone? Sudah. Oke, silakan dibuka aplikasi Join My Quizzes. Ibu akan memberikan pretest. Jadi dikerjakan sendiri ya, supaya kita bisa melihat perbandingan di awal dan juga di akhir nanti. Silakan dibuka dulu Join My Quizzes-nya. Oke, silakan masukkan kodenya ya, 831430. Kamu nggak apa-apa? Ya. Sudah? Oke, silakan karena semua sudah masuk, dikerjakan soalnya. Dikerjakan sendiri ya.
komponen penyusunnya berdasarkan perbedaan bocah. Pemisahan campuran Oke, sudah selesai semua? Gampang apa susah soalnya? Sudah susah, udah gampang. Nah, sekarang coba diperhatikan kembali yang Ibu tampilkan di slide ya. Oke, coba perhatikan kembali yang Ibu tampilkan pada slide. Jadi alur kegiatan pembelajaran kita, yang pertama kita akan melakukan kegiatan stimulus, kemudian melakukan percobaan dan juga diskusi, kemudian kita akan mengerjakan LKPD, nanti akan Ibu bagikan. Kemudian Ibu nanti akan memberikan beberapa penguatan dan juga kita akan menarik kesimpulan bersama-sama. Jadi itu adalah alur kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Untuk penilaian, ada penilaian apa aja? Sikap, apa lagi? Evaluasi. Ya, jadi ada sikap, ada keterampilan dan juga pengetahuan evaluasi. Jadi seperti kuis yang tadi Ibu berikan. Nah, sekarang coba diperhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Oke, semuanya coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Kira-kira itu gambar apa sih? Pembuatan garam. Jadi ada petani garam. Nah, oke, coba disimak ya. Pak Andi sangat penasaran kenapa air laut memiliki rasa yang asin. Kemudian Pak Andi teringat dengan garam sehingga Pak Andi mengambil air laut, kemudian disaring. Ternyata Pak Andi tidak menemukan garam pada saat menyaring air laut. Jadi air laut ketika disaring ya tetap bening. Seperti itu yang dia dapatkan. Kemudian Pak Andi mengamati para petani garam di sekitar pantai. Jadi di sekitar pantai itu ada petani garam. Para petani menjemur air laut agar dapat menghasilkan garam. Sebelum dijemur, air laut akan disaring terlebih dahulu. Menurut kalian kenapa bisa seperti itu? Kenapa kira-kira? Supaya bagaimana? Supaya mendapatkan garam dengan cara dijemur. Oke, dari pernyataan yang dibuat oleh Pak Andi, siapa kira-kira yang ingin bertanya? Oke, silakan Joti. Apakah garam hanya akan terbentuk jika terkena sinar matahari? Oke, apakah garam hanya terbentuk jika ada sinar matahari? Beri tepuk tangan ya untuk Joti ya. Oke, Joti tadi sudah bertanya. Nah, mungkin yang lain ada yang ingin bertanya terkait permasalahan yang diberikan sama Pak Andi. Saya, Bu. Oke, silakan Laksmi. Apakah air laut harus disaring terlebih dahulu supaya dapat membentuk garam? Oke, apakah air laut dapat disaring terlebih dahulu supaya dapat membentuk garam? Bagus ya, beri tepuk tangan ya untuk Laksmi ya. Nah, dari pertanyaan yang sudah diberikan oleh Joti dan juga Laksmi, Ibu tidak akan jawab ya. Nanti kita akan cari tahu bersama-sama. Kira-kira kenapa ya bisa seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. Tapi sebelum itu silakan duduk dulu dengan kelompoknya. Silakan bentuk dulu kelompoknya. Posisinya dirubah ya, ke depan sini. Nah, ini biasanya. Ini spesial. Papa geser dia. Dek, kamu geser ke sana. Oke, sudah semua duduk dengan kelompoknya? Sudah. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. Jadi silakan berdiskusi dengan temannya akan mengerjakannya ya.
sudah semua membawa LKPD? Nah, kalau sudah, jadi Ibu sudah menyiapkan alat yang akan kita gunakan untuk praktikum, ya. Tapi untuk bahan, apakah semua sudah membawa? Ya, Ibu sudah membawa garam. Jadi semua Ibu harap semua kelompok sudah membawanya. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan satu orang untuk mengambil alat yang sudah Ibu sediakan. Itu dulu, Ibu. Yang lain silakan cermati LKPD-nya ya. Oke, sudah semua alat dan bahannya di atas meja? Oke, sekarang silakan kalian bekerja ya, membagi tugas dengan kelompoknya, kemudian kalian melakukan praktikum. Ayo silakan. Oke, kalau ada yang belum dipahami boleh ditanyakan. Jadi garamnya dah. Lama lagi kamu. Masalahnya tadi aku udah banyak. Aduh, dah sekarang aduh. Iya, cepat. Oke, ayo dituangkan. Oke, silakan ya. Ini yang udah bekerja silakan untuk panaskan biar dapat hasil yang lebih banyak. Belum boleh. Korek. Ayo nih, depan nih. Habis. Udah keluar dalamnya? Ingat itu. Cuman oh bodoh. Yang udah hidup apinya itu? Coba. Nah, udah. Benar.
Udah? Terlihat nggak garam? Oh, terlihat ya. Kenapa? Nah, terlihat kan garamnya? Tuh, di pinggirannya. Oke, berhasil ya praktikumnya ya. Coba yang lain dulu. Tutup. Jadi bersih dia garamnya ya. Nah, Sudah terlihat garamnya? Oke, udah terlihat garamnya. Ini udah? Itu, udah terlihat itu garamnya? Udah ya? Lihat. Oke, sambil praktikum sambil dijawab pertanyaannya. Jadi coba lihat di sana ada pertanyaan terkait kegiatan praktikum yang kamu lakukan. Jangan lupa diisi pada tabel ya, jawabannya apa. Jadi di tabel itu ada pertanyaan sebelum dilarutkan dia bagaimana, kemudian setelah diisi dengan pasir bagaimana, kemudian setelah dipanaskan dia bagaimana. Kenapa? Nah, terlihat kan garamnya? Tuh, di pinggirannya. Oke, berhasil ya praktikumnya ya. Coba yang lain dulu. Fil? Ya, filtrasi. Terus itu apa di sana endapannya berupa apa? Garam. Garam yang bersih ya? Padahal sudah dicampur dengan pasir. Ya, jadinya dia lebih bersih. Oke, silakan dikerjakan ya. ya Bu.
kerja kalian sampai di? Sudah. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil yang sudah kalian dapatkan. Siapa yang mau presentasi pertama? Oh, semua ya. Oke. Kelompok 1 dulu, silakan presentasi pertama. Silakan maju ke depan ya. Yang lain perhatikan, nanti kalian boleh bertanya. Perkembangan dari kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil praktikum kami tentang pemisahan campuran atau yang disebutkan evaporasi. Identifikasi masalah. Rumuskan masalah. 1. Apakah garam hanya akan terbentuk apabila dipanaskan di bawah matahari? 2. Mengapa garam harus disaring terlebih dahulu? 1. Ya, supaya air lautnya berkurang dan menguap. 2. Supaya menghasilkan kualitas yang lebih baik. Tabel dan hasil pengamatan. Bahan campuran garam kotor. Hasil pengamatannya garam larut dan air jeruk. 2. Larutan garam setelah disaring atau filtrat. Hasil pengamatannya cair larutan garam. Bahan kotor filtrat setelah dipanaskan. Hasil pengamatannya terbentuk garam. 1. Mengapa garam kotor harus dilarutkan terlebih dahulu? Supaya kotoran barat pasir tidak ikut diuapkan sehingga menghasilkan kualitas garam yang lebih baik. 2. Apa fungsi dari penguapan? Penguapan berfungsi untuk memisahkan larutan dengan komponen seperti larutan garam apabila dipanaskan akan menghasilkan endapan berupa garam. 3. Zat apakah yang bersisa pada tawa penguap endapan garam? Kesimpulan. Kegiatan praktikum yang sudah dilakukan merupakan contoh dari pemisahan campuran secara evaporasi, yaitu garam yang sudah disaring mengalami endapan saat dipanaskan. Oke, beri tepuk tangan ya untuk kelompok 1 ya. Sekian dari presentasi kami. Oke, kita dulu bertanya dulu sama temannya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Apakah semua jenis pantai dapat menghasilkan garam? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Risma. Tidak semua pantai dapat menghasilkan garam. Hal itu terjadi karena radiasi panas di tempat tersebut kurang maksimal. Oke, itu tadi jawabannya. Oke, Ibu menambahkan ya. Jadi, tidak semua daerah memiliki suhu panas yang sama. Kemudian juga kalau tidak salah, pasir hitam, laut dengan pasir hitam dan pantai dengan pasir putih. Pasir putih itu jarang ada penghasil garam. Kebanyakan di pasir pantai hitam. Pasirnya hitam. Jadi di daerah Kubu, kemudian di daerah Kusambe itu banyak sekali penghasil garam karena kebetulan di sana komponen garamnya lebih banyak dibandingkan dengan pasir putih. Nah, itu aja. Silakan ya ditutup dulu. Sekian dari presentasi kami tutup dengan perangkat. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Oke, silakan kembali. Aturkan pangan jali umat. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kegiatan praktikum kami, yaitu mempraktekkan proses evaporasi atau proses pemisahan campuran. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilo Gede Nindi Anggitaswari. Perkenalkan, nama saya Nimadi Tantri Indraswari. Perkenalkan, nama saya Budi Arus Mardika. Perkenalkan, nama saya Panji Budi Saputra. Rumusan masalah. Yang pertama, mengapa garam harus disaring terlebih dahulu? Yang kedua, apakah air laut juga dipanaskan pasti menghasilkan garam? Membuat hipotesis. 1. Supaya terpisah dari pengotorannya. Yang kedua, pasti jika pemanasnya tepat. Tabel dan hasil pengamatan. Yang pertama adalah campuran garam kotor.
Hasil pengamatan adalah garam laut dan airnya keruh. Yang kedua adalah larutan garam setelah disaring atau filtrasi. Hasil pengamatan adalah air bening dan larutan garam. Yang ketiga, filtrasi setelah dipanaskan. Hasil pengamatan adalah endapan garam. Pertanyaan, mengapa garam kotor harus dilarutkan terlebih dahulu supaya kotoran dapat disaring seperti ibaratkan pasir? Apa fungsi dari penguapan? Penguapan berfungsi untuk memanaskan larutan dengan komponen penyusunnya. Zat apakah yang tersisa pada cawan penguap endapan garam? Kesimpulan, jika garam dilarutkan kemudian dipanaskan kembali sampai airnya habis, ternyata di dalam cawan penguap tersisa endapan garam. Tindakan ini yang disebut evaporasi. Baiklah, setelah presentasi kami tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, silakan Ana Marta. Apakah ada metode lain dalam membuat garam? Misalnya hujan kan tidak ada matahari. Jawabannya adalah boleh, karena sekarang sudah banyak cara membuat garam seperti pemanas buatan. Baiklah, sampai di sini presentasi kami pada kali ini. Mohon maaf sebesar-besarnya jika banyak terdapat kesalahan, dan terima kasih pada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Dengan itu kami aturkan Parama Santi. Oke, beri tepuk tangan ya untuk kelompok 2. Silakan kembali ke bukunya. Ya, presentasi tadi sudah bagus ya. Ibu ingin menambahkan sedikit. Nah, sebelum menambahkan, Ibu ingin memberikan permainan. Kalian masih ingat nggak lagu Marina Menari? Oke, kalau masih silakan semuanya berdiri, kita refleksi sebentar. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Ganti sekarang lagunya. 1, 2, 3. Di atas menara, Marina menari, menari di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara, menari Marina. Oke, beri tepuk tangan ya. Semuanya yang belum fokus, ya. Coba kita ulang sama-sama. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Oke, tepuk tangan. Oke, duduk kembali ya. Oke, kembali lagi ke materi. Jadi, sekarang Ibu akan menambahkan sedikit dari presentasi yang sudah dilakukan oleh temannya. Jadi, tentang jenis pemisahan campuran. Kira-kira tadi kalian praktikum sudah melakukan pemisahan campuran yang mana saja? Ada fil? Ya, contohnya waktu apa? Menyaring, ya, menyaring garam yang sudah diberikan dengan pasir. Kemudian ada evaporasi. Nah, apa sih itu evaporasi? Bisa dilihat di sana. Evaporasi merupakan pemisahan yang didasarkan pada perbedaan zat menguap. Benda apa yang menguap? Cair, kan? Cair baru dia mengalami penguapan. Metode ini diterapkan untuk memisahkan campuran yang zat penyusunnya adalah padatan dan juga cairan. Tadi ada yang bertanya, Bu, apakah ada juga yang memberikan rumusan masalah kan? Bu, apakah dalam pembuatan garam harus menggunakan sinar matahari? Jawabannya iya. Kalau bisa menggunakan sinar matahari supaya air laut itu bisa menguap. Kemudian tadi Ana Marta juga bertanya, kalau misalnya hujan bagaimana? Apakah nanti tidak bisa membuat garam? Sekarang teknologi sudah banyak, ada mesin pemanasan buatan ya. Jadi ada mesin pemanas buatan untuk menghasilkan garam. Sama seperti kalian praktikum tadi, ini kan versi kecilnya. Tapi kalau dalam pembuatan pembuatan garam itu ya di sebuah perusahaan dia menggunakan teknologi. Jadi seperti itu. Jadi evaporasi itu adalah pemisahan campuran dengan penguapan atau menghilangkan zat cairnya ya. Tersisalah endapannya. Itu adalah pemisahan dengan evaporasi.
evaporasi. Kalau filtrasi dengan cara disaring. Ada juga kristalisasi. Nah, kemudian simak video yang Ibu tampilkan. Bisa terdengar kan? Oke, itu dia ya. Jadi evaporasi itu perlu yang namanya pemanasan untuk meningkatkan laju reaksinya. Paham ya? Ya. Nah, jadi itu dia. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini? Oke, silakan. Hari ini kita sudah mempelajari pemisahan campuran secara evaporasi atau dengan cara penguapan. Pemisahan campuran ini kita ibaratkan sebagai pembuatan garam di laut. Oke, beri tepuk tangan ya untuk temannya ya. Jadi dia sudah berhasil untuk menyimpulkan. Oke, sudah semua kembali ke tempat duduknya? Nah, sekarang kita akan melakukan post test. Jadi tadi Ibu sudah memberikan kuis di awal. Sekarang juga Ibu akan memberikan kuis untuk mengukur pemahaman akhir kalian. Silakan keluarkan HP-nya, dibuka Join My Quizzes. Sudah? Buka Join My Quizzes. Oke, jadi tadi sudah disimpulkan kalau evaporasi adalah proses penguapan. Kemudian kita bisa hubungkan dengan proses pembuatan garam. Jadi memerlukan panas supaya bisa menguapkan zat cairnya sehingga endapannya itu hanya tersisa garam. Kemudian refleksi pembelajaran. Coba disimak. Untuk refleksi pembelajaran, apa yang sudah kamu pahami dari kegiatan pembelajaran hari ini? Tentang cara membuat garam. Apa lagi? Evaporasi. Apa lagi? Filtrasi. Jadi itu yang sudah kamu pahami. Apa yang belum kamu pahami? Tidak ada. Oke. Kemudian hal apa yang masih membingungkan? Masih bingung nggak cara pembuatan garam? Oke, untuk tugas ya, buatlah latihan soal pada halaman 76. Jadi itu adalah tugas kalian. Oke, itu dia pembelajaran hari ini. Terima kasih. Silakan diakhiri kedua kelas. Silakan.